Desa itu bernama Desa Wonosari, terletak di sebuah lembah tersembunyi di lereng Gunung Merapi, jauh dari keramaian kota. Hawa di desa itu selalu dingin dan berkabut, bahkan saat siang hari. Rumah-rumah kayu berdiri rapat, sebagian mulai lapuk dimakan usia. Pepohonan pinus menjulang tinggi dan rapat, menutupi matahari, menjadikan siang terasa seperti senja. Tak ada sinyal, tak ada penerangan jalan. Satu-satunya sumber cahaya malam adalah pelita dan suara jangkrik yang menyayat sunyi. Tapi sejak 20 tahun terakhir, malam di Desa Wonosari bukan hanya sunyi, tapi mengerikan. Karena setiap bulan purnama, selalu ada satu nyawa yang hilang, dan darah yang berceceran mengarah ke hutan di lereng gunung. Dan semua itu, kata orang tua desa, adalah ulah dari kuntilanak merah. 20 tahun lalu, seorang perempuan muda bernama Sari meninggal secara tidak wajar. Ia dituduh melakukan pesugihan dan dibakar hidup-hidup oleh warga desa di sebuah pohon besar di tengah hutan, karena anak-anak di desa mati secara misterius. Namun, tak ada bukti. Saat ia terbakar, terdengar teriakan sumpah. Kalian semua akan aku bawa ke neraka bersamaku. Sejak malam itu, pohon tempat pembakaran itu selalu bergetar setiap malam bulan purnama, mengeluarkan suara tangis dan tawa perempuan. Darah sering mengalir dari akar pohon. Dan esok paginya, selalu ada korban tubuh ditemukan tanpa mata, isi perut terburai, dan bau anyir yang menggantung di udara selama berhari-hari. Kuntilanak itu berbeda. Ia bergaun merah robek, rambut panjang menjuntai, dan wajahnya separuh hangus. Matanya merah membara, dan ia selalu muncul melayang terbalik di langit-langit rumah korbannya sebelum menerkam. Penduduk tak bisa lari. Siapapun yang mencoba meninggalkan desa, pasti celaka kecelakaan misterius, kesurupan mendadak, atau hilang di hutan dan tak pernah kembali. Desa itu menjadi terkutuk, dikucilkan dari dunia luar. Semua mencoba bertahan, menyuap kuntilanak itu dengan sesaji, bahkan menyembunyikan anak-anak mereka saat purnama datang. Tapi tetap, satu persatu lenyap. Suatu malam, saat kabut menebal dan bunyi gending gamelan terdengar dari arah hutan, padahal tak ada yang memainkan apapun, seseorang datang ke desa itu. Seorang lelaki berjubah putih, dengan tasbih besar di tangan dan sorban hitam di kepala. Ia dikenal sebagai Ustaz Jafar, tak diketahui dari mana asalnya, tapi ia datang dengan tekad. Aku mendengar jeritan arwah di tempat ini, sudah waktunya malam kembali menjadi malam. Warga tak percaya, sudah puluhan orang pintar, dukun, dan paranormal datang, semua pulang ketakutan atau tak pernah pulang sama sekali. Namun Ustaz Jafar berbeda. Ia meminta semua warga berpuasa 3 hari, dan ia sendiri masuk ke hutan membawa kitab tua, tongkat kayu zaitun, dan segenggam tanah dari kuburan ibunya. Di malam ketiga, suara teriakan mengguncang langit. Api merah membakar puncak pohon terkutuk itu. Tanah bergetar, dan kuntilanak merah menampakkan diri dalam wujud raksasa, tubuhnya bersisik, wajah penuh luka, dan suara tawa menggema seperti 1000 jiwa tersiksa. Ustaz Jafar melantunkan ayat demi ayat, dan setiap bacaan seperti melukai tubuh makhluk itu. Tapi ia terluka parah. Darah mengucur dari dadanya, matanya membiru. Tapi ia tak berhenti hingga ia menancapkan tongkat zaitunnya ke akar pohon itu, menyegel roh kuntilanak dengan kalimat terakhir. Kembalilah ke api yang kau bawa, dan biarkan tanah ini bebas dari dendam. Api meledak, kabut sirna, malam itu menjadi hening. Dan sejak saat itu, tak ada lagi kematian di bulan purnama. Ustaz Jafar tak pernah ditemukan. Tapi tongkatnya masih tertancap di pohon itu, kini layu dan tumbuh bunga kecil merah darah. Kini, Desa Wonosari perlahan terbuka kembali. Anak-anak bermain lagi di malam hari. Tapi setiap bulan purnama, warga masih menyalakan pelita di depan rumah mereka, bukan karena takut, tapi sebagai rasa terima kasih kepada lelaki asing yang menyelamatkan mereka. Dan pohon itu masih berdiri di tengah hutan, tapi kini ditutup pagar bambu dan tulisan, "Jangan masuk saat malam tiba," karena dendam tak pernah benar-benar padam.